Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita lanjutkan perkuliahan seminar IPA terkait dengan mencari artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional bereputasi. Jadi, waktu Medpen dan juga penulisan karya ilmiah, kita sudah bahas ya caranya atau tutorial mencari artikel-artikel pada jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi. Selain itu juga di situs-situs yang untuk mencari jurnal terkait seperti itu. Nah, di seminar IPA ini teman-teman nanti sudah harus praktek langsung ya bagaimana mencari 5 artikel ilmiah. Jadi 3 artikel dari jurnal nasional bereputasi dan 2 artikel dari jurnal internasional bereputasi. Dari 5 artikel nanti yang sudah didapat, teman-teman harus membuat resume, kira-kira itu permasalahannya tentang apa, hasil penelitiannya bagaimana, kemudian gapnya apa, setelah itu apakah ada saran untuk penelitian lanjutan, semuanya harus di resume atau dirangkum untuk digunakan teman-teman ini membuat kerangka berpikir seperti itu ya. Kita lanjutkan. Jadi tips and tricksnya intinya sebelum masuk ke Google atau masuk ke website gitu ya, Anda harus tahu dulu kata kunci atau keyword yang ingin dicari ya. Kata kunci terkait dengan apa sih yang mau dicari gitu. Misalnya sudah memilih ya, kemarin sudah memilih tema penelitian dan juga topik penelitian, otomatis teman-teman tahu kira-kira saya nanti itu mau fokusnya tentang apa. Nah, Anda buat daftar kata kunci yang berkaitan, yang nantinya akan digunakan untuk mencari artikel pada jurnal tertentu. Ya, misalnya ini ya, misalnya penelitiannya tentang kemampuan berpikir kritis, atau misalnya kemarin penelitian Anda nanti terkait dengan media pembelajaran. Ya, berarti Anda membuat kata kunci tentang media pembelajaran. Nah, trik kedua, kalau bisa kata kuncinya menggunakan dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan artikel dari jurnal yang reputable atau bereputasi seperti itu ya. Kemudian ini contoh-contoh halaman pencari artikel pada jurnal ya. Ininya Anda bisa mencari langsung di ini ResearchGate, tinggal klik saja, kemudian nanti masukkan kata kunci di sini seperti itu ya. Misalnya contohnya education. Nah, kemudian nanti keluar apa saja yang terkait dengan kata kunci yang sudah dimasukkan. Sorry, ini misalnya contohnya tentang pembelajaran ya, fokus pendidikan, tapi fokusnya lebih ke tentang apa seperti itu. Misalnya Anda mencari tentang media pembelajaran, silakan ketikkan saja media pembelajaran seperti itu ya. Kemudian nanti masuk ke apa saja yang relate atau berkaitan dengan kata kunci yang sudah dituliskan seperti itu ya. Kemudian pilih salah satu atau pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya nanti untuk skripsi kan referensinya harus banyak ya, dan juga Anda harus memilah manakah yang kontennya itu bagus dan juga berkaitan dengan penelitian atau skripsi Anda seperti itu. Kemudian seperti ini masuk ya, misalnya tadi dipilih satu, kemudian masuk ke substansi ini atau poin ini, kemudian Anda bisa langsung pilih download PDF-nya ya, download bahan ini seperti itu. Ketika sudah di-download, otomatis kan sudah tersimpan di PC atau laptop Anda bisa membaca, menganalisis isinya apa, kemudian terkait dengan kontennya tentang apa seperti itu, dan yang berkaitan dengan penelitian Anda seperti itu ya. Kemudian ada situs pencari artikel atau pada jurnal. Yang kedua itu Science Direct ya. Jadi beberapa situs yang di sini yang saya berikan tutorialnya itu adalah situs yang pencari artikel pada jurnal-jurnal yang bereputasi. Jadi banyak sekali sebenarnya situs pencari ya. Tapi biasanya juga ada beberapa yang jurnalnya tidak reputable atau jurnalnya itu predator seperti itu. Kalau jurnalnya predator tidak boleh digunakan untuk sebagai referensi di penelitian kita. Ya, jadi masuk ke Science Direct, Anda juga bisa menuliskan langsung keywordnya atau kata kunci. Kemudian nanti
masuk ke sini. Nah, di sini Anda bisa memilih tahun-tahun yang tahun-tahun publish-nya ya. Tahun-tahun terbitnya artikel-artikel pada jurnal tersebut. Nah, untuk penelitian kalau nanti teman-teman kan skripsinya 2021. Jadi untuk artikel ilmiah pada jurnal maksimal 5 tahun terakhir ya. Lebih dari itu tidak boleh. Jika dikurangi 2021 dikurangi 5, otomatis tahun terakhir yang boleh disitasi atau dikutip adalah tahun 2016 seperti itu. Di bawah 2016 tidak boleh lagi. 2016 pun terakhir kan ya 5 tahun 5 tahun terakhir itu juga kalau bisa sangat minim ataupun tidak ada ya. Jadi harus paling baru seperti itu. Oke, kita klik ya misalnya tahun 2020 dan 2021, nanti otomatis ketemu artikel-artikel pada yang dipublikasikan pada tahun tersebut ya. Jika sudah, Anda bisa memilih salah satu untuk dicari PDF-nya atau di-download PDF-nya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau sudah di sini Anda bisa mengetahui link DOI-nya di sini ya. Untuk nanti jadi tidak semua artikel pada Science Direct itu free download PDF-nya atau tersedia. Nah, teman-teman bisa mencari atau mencari PDF available-nya di Skihub ya, dengan cara memasukkan link DOI-nya ini ya. Jadi masukkan link DOI pada di sini, kemudian dimasukkan ke Skihub seperti itu ya, seperti ini. Dimasukkan di sini, kemudian klik open dan nanti akan otomatis masuk ke PDF yang terkait artikel terkait ya. Kemudian klik save atau klik simpan dan otomatis nanti terdownload pada PC Anda seperti itu. Kemudian yang kedua, situs pencari kedua adalah Directory of Open Access Journal atau DOAJ ya. Ketikkan saja klik doaj.org, kemudian sama intinya masukkan kata kunci yang akan cari seperti itu ya, kata kunci terkait misalnya science learning atau misalnya Anda memilih terkait dengan penelitiannya dengan integrated science ya atau IPA terpadu, klik tuliskan di sini atau ketikkan di sini kemudian search ya. Sudah, setelah itu nanti akan masuk nanti akan keluar artikel-artikel yang berkaitan dengan kata kunci yang sudah dimasukkan tadi. Oke, Anda bisa memilih nanti per page atau per halaman yang di laman ini tampilannya berapa artikel seperti itu bisa ya. Kemudian ini juga bisa diganti-ganti sortnya ya seperti itu. Oke. Kemudian nanti Anda bisa juga memilih artikel-artikel mana pada tahun-tahun tertentu yang ingin dimasukkan ke dalam penelitian Anda. Misalnya 2019, 2020 seperti itu. Artikel-artikel yang terbaru. Intinya gitu ya. Pilih salah satu. Kemudian nanti Anda pilih salah satu dan bisa klik kanan untuk save PDF-nya seperti itu, langsung otomatis. Kemudian situs kedua adalah Elsevier. Ini juga untuk artikel-artikel pada jurnal yang bereputasi. Anda bisa klikkan langsung www.elsevier.com ya. Setelah itu nanti masukkan kata kuncinya seperti ini. Kemudian search ya. Dan nanti akan keluar tidak hanya artikel-artikel pada jurnal sesuai dengan ininya keywordnya, tapi juga ada beberapa yang mungkin buku yang berkaitan dengan keyword yang sudah dituliskan ya, seperti itu. Jadi di sini kan bisa lihat web page, books or journal. Jadi bahan-bahan yang bisa keluar nanti bisa dari web page atau website, kemudian buku-buku ataupun dari jurnal seperti itu ya. Pilihlah namun biasanya kalau beberapa buku yang di Elsevier itu tidak gratis atau tidak free seperti itu. Anda bisa memilah dan memilih kira-kira manakah yang free dan mungkin yang berkaitan dengan skripsi Anda ya. Setelah itu sama klik kanan untuk melihat
detailnya untuk mengetahui bisa di save PDF-nya atau tidak, seperti itu. Kemudian laman kelima, laman situs pencari kelima adalah ProQuest ya. Ini sama, intinya semuanya sama ya di laman pencari artikel-artikel dari jurnal tertentu itu intinya sama, masukkan kata kunci. Jadi Anda harus tahu kata kunci yang mau dicari seperti itu. Kata kunci apa saja yang berkaitan dengan substansi yang ingin Anda cari, intinya gitu ya. Misalnya sama, ini tadi saya keywordnya saya masukkan science learning ya. Kemudian tinggal klik search ya, seperti itu. Nanti keluar apa saja yang berkaitan dengan kata kunci yang sudah kita masukkan, seperti itu ya. Oke, tinggal nanti klik kanan untuk melihat detailnya, untuk mengetahui apakah PDF-nya bisa di-download, seperti itu. Oke. Setelah itu, Anda juga bisa memilih ya, ini publication date-nya, intinya tahun publikasinya atau tahun terbitnya, pilih yang mana. Kalau untuk artikel kan last 5 years, intinya 5 tahun terakhir ya, jadi klik itu, seperti itu. Oke, kalau sudah. Nah, laman ke-6 ya, laman ke-6 untuk mencari artikel-artikel pada jurnal terkait adalah Google Scholar. Ini yang paling mudah dan yang paling sering digunakan oleh kita untuk mencari artikel-artikel pada jurnal tertentu. Namun ada beberapa jurnal yang jurnal nasional yang tidak terakreditasi itu juga bisa masuk ke Google Scholar. Jadi intinya di Google Scholar ini lebih general, lebih umum. Ya, lebih umum, berasal dari jurnal-jurnal yang ada yang bereputasi, ada yang tidak, seperti itu. Jadi Anda juga harus mengetahui, misalnya kalau pakai Google Scholar, Anda harus tahu ini jurnalnya bereputasi atau tidak, seperti itu ya. Jadi Anda harus punya catatan atau punya bisa lihat di playlist untuk mengetahui jurnal-jurnal yang tidak terakreditasi atau yang tidak bereputasi, seperti itu. Karena Google Scholar ini sifatnya general ya, sifatnya itu umum. Jadi semua artikel yang terkait dari jurnal-jurnal. Jadi jurnal kan banyak, jurnal ya, atau misalnya jurnal nasional saja. Jurnal itu banyak, kemudian ada yang belum terakreditasi, ada yang sudah terakreditasi, seperti itu. Nah, semua jurnal, baik yang belum terakreditasi, baik yang sudah terakreditasi itu notabene terindeks Google Scholar. Jadi otomatis ketika kita masuk ke Google Scholar, kita akan relate atau maksudnya jurnal-jurnal itu bisa keluar seperti itu, artikel-artikel dari jurnal yang misalnya belum terakreditasi. Nah, kalau untuk skripsi, untuk penelitian kok bisa jurnalnya dari jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi, minimal Sinta 6, seperti itu ya. Oke. Nah, selain itu, Anda bisa langsung masuk ke jurnal-jurnal yang sudah bereputasi, intinya gitu. Misalnya jurnal nasional ya, jurnal nasional yang terakreditasi, jurnal Penasains ya, jurnal di prodi pendidikan IPA kita UTM. Nah, Anda bisa langsung masuk ke laman jurnal tersebut ya, dengan cara Anda mengetikkan alamat websitenya ya, kemudian langsung masuk ke website jurnal tersebut. Nah, Anda pilih archives ya. Archives di sini nanti terlihat tahun publishnya dan volumenya, seperti itu. Nah, Anda klik di sini nanti akan keluar berbagai artikel yang terbit pada volume dan tahun tersebut. Atau Anda juga bisa menuliskan kata kunci di arsip ya. Nah, ketika Anda menuliskan kata kunci, nanti akan keluar artikel-artikel yang berkaitan dengan kata kunci yang sudah dituliskan atau dicantumkan. Seperti itu ya. Oke, untuk skripsi, jurnal Penasains yang berkaitan dengan skripsi Anda atau penelitian Anda juga harus dikutip, seperti itu ya. Kemudian lanjut, selain itu ada jurnal pendidikan IPA Indonesia, ini terindeks Scopus.
dan jurnal bereputasi. Anda juga bisa langsung masuk ke archive ya, archive kemudian pilih kalau ingin lihat artikel-artikel apa yang terbit pada tahun tersebut, dengan volume tersebut seperti itu. Dan juga kalau misalnya langsung ingin masukkan kata kunci juga bisa ya. Setelah itu jurnal to set. Ini juga salah satu jurnal terkait dengan pendidikan IPA yang bereputasi karena sudah terindeks Scopus dan H-indeksnya tinggi seperti itu ya. Jadi Anda juga bisa seperti intinya masuk ke archive. Archive kan artinya arsip atau dokumen yang tersimpan seperti itu ya. Jadi Anda masuk ke situ untuk melihat artikel-artikel yang terbit pada tahun tersebut. Oke. Terus jurnal inovasi pendidikan IPA. Dan masih banyak lagi jurnal-jurnal terkait dengan pembelajaran IPA dan pendidikan IPA yang Anda bisa tahu ini terakreditasi atau tidak seperti itu. Anda juga bisa mencari di Sinta Ristek BIRN. Nah, untuk mengetahui apa saja jurnal pendidikan IPA ya seperti itu yang ada di Indonesia yang sudah terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Oke, jika sudah download dan pilih artikel-artikel ilmiah yang Anda paling berkaitan dengan penelitian Anda yang paling relevan dengan skripsi Anda. Pilih 5 artikel ya, jadi 3 artikel dari jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6 dan 2 artikel dari jurnal internasional. Pilih kemudian buatlah resume, bisa resume atau buat peta konsep seperti itu terlebih dahulu dari setiap artikel. Judulnya apa misalnya gitu ya, kemudian permasalahannya tentang apa, seperti itu, hasil penelitiannya bagaimana, adakah saran penelitian lanjutan, seperti itu. Nah, kemudian nanti digunakan kelima resume tersebut untuk menyusun kerangka berpikir yang ada pada penelitian atau skripsi Anda. Seperti itu. Nah, nanti Anda harus mengetahui kira-kira perbedaan dan persamaan dari penelitian relevan dari 5 artikel ilmiah tersebut dengan penelitian Anda. Apa sih persamaannya? Apa perbedaannya? Jika sudah tahu kan nanti Anda bisa membandingkan. Oh, ternyata permasalahan yang belum dikaji atau belum diteliti itu adalah ini. Seperti itu. Oke. Nah, selain itu, ketika nanti sudah waktunya seminar proposal, Anda juga harus memperhatikan beberapa poin atau etika ya yang terkait dengan presentasi ketika seminar proposal. Nah, semuanya sebenarnya sudah tahu, tapi yang paling penting adalah terus mengingat dan juga nanti menerapkan ya, bahwa walaupun misalnya nanti kita kan nggak tahu pembelajaran ke depan, misalnya nanti seminar proposalnya masih tetap daring, Anda tetap harus memakai pakaian yang sopan ya, dari mulai kepala sampai kaki. Jangan sampai hanya bajunya yang sopan kemudian celananya tidak sopan seperti itu. Jadi secara keseluruhan pakaiannya harus sopan, kemudian hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan ketika presentasi jangan lupa mengawali dengan salam ya. Dan kemudian saat presentasi juga sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. Jadi tidak terlalu singkat dan tidak juga terlalu lama. Kemudian ketika memaparkan itu harus menggunakan kalimat yang baku, kalimat yang sopan, tutur kata yang sopan dan sesuai dengan EYD ya. Jadi kalimat yang tidak gaul gitu loh, kata-katanya tidak gaul seperti itu, kalimat yang baku. Selanjutnya, yang paling penting adalah menjawab semua pertanyaan dari para Bapak Ibu dosen dengan kalimat yang baku. Selain kalimatnya baku, jawabannya juga harus logis dan kritis. Jadi jawabannya tidak ngawur atau tidak out of mind ya, intinya gitu. Jadi harus sesuai dengan konten dan juga dijawab secara logis dan kritis seperti itu. Oke, untuk hari ini materi hari ini materi tentang seminar IPA sudah. Tolong nanti langsung praktek mencari artikel-artikel ilmiah dari beberapa jurnal yang bereputasi. Setelah itu nanti Anda buat resume terkait dengan setiap artikel ilmiah yang sudah didapatkan ya. Oke, minggu depan kita bahas untuk hasil dari
resume atau mencari artikel ilmiah dari jurnal-jurnal terkait seperti itu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.